Yang kedua adalah tentang cara seseorang berkomunikasi. Berbicara tentang cara seseorang berkomunikasi, itu tentang cara dia menyampaikan informasi, yang pertama. Yang kedua tentang cara dia menyerap atau cara dia belajar informasi. Hal yang kedua ini di MBTI atau di MBTI dibaca dengan apakah orang tersebut sensing atau S, ya. Sensing S, atau intuition N. Jadi sensing atau intuition S atau N ini poinnya di sini. Ini adalah tentang informasi, tentang information gathering, tentang cara seseorang menyampaikan informasi dan menyerap informasi. Ketika berbicara tentang informasi, tentang komunikasi, tentunya Anda harus mikir, oh MBTI-nya berarti S atau N. Jangan disangkut pautkan dengan I atau E yang tadi. Oke, S atau N. Orang-orang sensing adalah orang-orang yang detail. Dia melihat sesuatu secara detail. Ruang lingkupnya sempit, tajam, dalam. Orang-orang sensing. Orang-orang sensing, maksudnya sensing dari kata sense, menggunakan 5 panca indera, ya, sense. Ada semua panca indera dipakai. Jadi orang sensing detail. Dia tahu warnanya apa, dia tahu suaranya bagaimana, dia tahu baunya bagaimana, dan ukurannya berapa, detail. Kalau Anda menanyakan jam ke orang sensing, jam berapa sekarang? Jam 7:27. Kalau dia memang ultra sensing gitu ya, lagi ada waktu dan dia memang suka detail. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Orang-orang sensing, beberapa orang sensing memang tidak sedetail itu. Ada yang jam 7:20 sekian lebih. Tapi memang kebanyakan orang sensing bicaranya sedetail itu. Dia hafal, oh rumahmu itu yang di sebelah sana, di perempatan, yang sebelahnya rumah besar, pagar coklat, rumahmu pagar putih kan ya, yang ada pohon rambutannya misalnya. Orang-orang sensing sangat detail. Sangat detail. Orang-orang sensing menyampaikan informasi secara urut. Kalau cerita dia urut, ada latar belakang masalah, ada pertimbangan sebagai macam, ada ya seperti orang lagi menulis skripsi, ya, menulis makalah, dia teratur urut sesuai urutan proses dan dia terperinci. Ketika belajar pun dia menyerap informasi dengan cara yang urut, harus step by step. Orang-orang sensing tidak bisa belajar dengan acak, dia itu akan membingungkan dia. Dia maunya terstruktur. Habis ini. Kalau lompat-lompat, orang sensing pasti pusing kepala. Aduh, nggak enak belajarnya kalau lompat-lompat. Orang sensing enaknya urut. Sepertinya dia melalui step by step dan itu menyenangkan. Ada tolak ukur yang jelas. Orang sensing pandai dalam memberikan tolak ukur. Persentasenya sekian. Kita harus mengukur segalanya dengan detail. Ada perencanaan yang jelas. Itu orang-orang sensing detail. Semuanya serba terukur. Mereka mengkoleksi rumus-rumus. Rumus orang sukses itu harus begini. Rumus orang ini harus begini. Rumus ini. Pintar mengkoleksi rumus. Orang-orang sensing. Ketika dia menyampaikan informasi, terstruktur, urut, ada latar belakang, tujuan, topik-topik, ya, solusi dan sebagainya. Ketika belajar dia juga mintanya urut. Tipe yang berlawanan dengan sensing adalah intuition. Orang-orang intuition ini adalah orang-orang yang kemudian nantinya akan disebut sebagai orang yang punya sixth sense, karena dia tidak terlalu memakai 5 panca inderanya. Dia memakai indera ke-6-nya, indera ke-6 bukan, kalau panca kan 5 ya. Indera ke-6-nya, intuition itu. Orang-orang intuition adalah orang-orang yang melihat dari garis besar.
melihat masalah secara besar, tidak detail, tidak dalam, tapi dia luas, besar. Dia tahu kesimpulan besarnya, dia bisa melihat zoom, lihat, oh ini loh, ternyata kita medan pertempurannya seperti ini. Oh ternyata ruang lingkupnya seperti ini. Dia tahu batasannya seperti ini. Tidak masuk terlalu dalam detail, tetapi luas. Orang-orang intuition lebih menambahkan value, lebih menambahkan arti. Dia menebak-nebak, dia mengira-ngira dengan intuisinya, kira-kira maksudnya orang ini apa. Ketika memberikan informasi, dia tidak detail, dia membuat prinsip-prinsip saja, membuat simbol-simbol. Kalau orang sensing rumus, kalau intuition prinsip. Pokoknya gini loh, pokoknya gini loh. Prinsip, garis besarnya. Dia menggunakan simbol, katakanlah, aku ini orangnya tenang, setenang batu karang misalnya. Ya walaupun orang sensing akan segera ngomong, batu karang tuh tenang ya, setenang apa sih? Seperti itu misalnya. Orang intuition membuat kesimpulan, kemudian menyimbolkan, membuat simbol. Simbol itu simbol yang bagi dia benar, tetapi buat orang sensing simbol itu bisa jadi salah kaprah, nggak cocok gitu ya. Orang intuition menambahkan arti. Misalnya ketika Anda tanya seseorang, hey kamu nanti malam ada acara nggak? Orang sensing menangkap pertanyaannya adalah ada acara atau tidak, ada atau tidak. Dia akan menjawab ada, selesai, atau tidak, selesai. Orang intuition, indera keenamnya langsung berpikir, kenapa ya dia tanya? Dia langsung jawab, bukan ada atau tidak, tetapi kenapa? Mau ajak saya keluar? Mau ajak saya makan? Atau ada perlu apa? Ketika ditanya jam berapa? Oh jam 7 lebih lah. Atau ya kurang sedikit lah, tidak detail. Orang intuition lebih menambahkan arti. Hey kamu punya handphone? Orang intuitionnya mendengar sebagai, oh punya handphone atau tidak? Oh ya saya punya. Orang intuition, oh ini loh nomornya 081 sekian sekian. Orang intuition menebak maksud orang itu. Oh garis besarnya kan dia maksudnya seperti ini. Kalau orang sensing, enggak, dia maunya seperti ini. Detailnya kan dia cuma nanya punya atau enggak gitu. Ya. Perbedaan cara informasi inilah yang berlawanan, inilah yang sangat menarik antara sensing dan intuition, menimbulkan konflik gitu ya. Satunya terlalu detail, satunya terlalu luas, gak ketemu. Satunya merasa sudah jujur, satunya merasa kamu gak jujur, kamu nutup-nutupin gitu. Padahal bagi yang intuition sama aja kan, yang sensing gak sama, beda. Yang kamu ngomongin itu gak sama, salah. Itu sensing dan intuition. Seorang pengajar yang sensing, dia akan urut, detail memberi informasi. Sedangkan pengajar yang intuition, dia akan memberikan prinsip-prinsip saja. Detailnya silahkan baca sendiri di buku. Orang-orang intuition ketika belajar, dia bisa acak. Oh belajar ini dulu, yang paling penting prinsipnya ini dulu, dapatnya ini dulu. Nggak harus ngikutin prinsip, nggak harus mengikutin urutan yang di situ kan. Ketika dia menyampaikan informasi juga random, bisa acak. Nah ini yang menarik dari sensing dan intuition tentang informasi. Satunya bisa acak, satunya harus urut, satunya garis besar, satunya detail. Kira-kira seperti itu sensing dan intuition yang memarakan.